Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Tertulis demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, insiden caci maki yang terjadi di dalam pesawat karena adanya kesalahpahaman dan ketidaksaling mengertian dilaporkan mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya misalnya adalah karena kursi pesawat yang diturunkan ke belakang. Penumpang di belakangnya biasanya tidak terima dan kemudian terjadilah pertengkaran dan muncul cacian dan hinaan, bahkan perkelahian terhadap satu sama lain. Frontier Airlines menjadi salah satu maskapai yang mempunyai insiden pertengkaran terbanyak di antara penumpangnya. Dimanapun kita berada, kita perlu menjaga sikap agar tidak terpancing emosi, meskipun ada caci maki, hinaan, ataupun umpatan yang diarahkan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus yang tidak membalas cacian, tapi berdiam, biarlah kita juga memilih untuk berdiam dan berdamai dalam segala situasi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 ini tertulis, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus tidak membalas ketika ia dihina dan dipermalukan. Ini adalah sikap yang luar biasa dari Tuhan Allah yang berkuasa. Mengingat kebanyakan dari kita manusia cenderung merasakan dorongan untuk membalas ketika kita disakiti atau dihina. Namun dalam kemahakuasaannya, Tuhan Yesus tidak mengambil sikap itu. Walaupun ia bisa dengan mudah mengundang petir atau menghukum orang yang memaki-makinya. Teladan Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menanggapi kesulitan dan tantangan ataupun hinaan dengan sikap kasih dan kelembutan. Kekuatan yang sejati tidak terletak pada kemampuan kita memaki-maki atau emosi, tapi terletak pada kemampuan untuk menahan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menahan diri dari membalas, tapi ia juga tidak mengancam atau meniatkan sesuatu yang tidak baik. Kadangkala kita dengar orang berkata, "Oh, tidak apa-apa, biarkan nanti dia dapat balasannya." Bukan seperti ini sikap kita seharusnya, saudara. Biarlah kita bukan hanya tidak membalas, tapi juga tidak punya harapan buruk terhadap orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita cenderung cepat marah dan cepat membalas caci maki orang lain? Apakah kita termasuk orang yang bersumbu pendek, artinya cepat sekali menjadi emosional dan membalas orang lain? Ingatlah bahwa salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kuasai diri kita, kuasai amarah kita, kuasai emosi kita, untuk kebaikan diri kita dan untuk kebaikan semuanya. Mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing,
menghadapi pasangan hidup, suami atau istri, biarlah kita belajar untuk meneladani Kristus yang tidak membalas caci maki dengan caci maki dan tidak pernah mengancam. Kasihilah keluarga kita, kasihilah pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, dan kasihilah semua orang. Harapkan yang baik untuk semua orang, jangan harapkan kemalangannya. Dan berikanlah berkat bagi semua orang, bukan kutukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali menggugah, mengajar, menegur, membentuk hidup kami untuk menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebuah teladan yang nyata Tuhan sudah tunjukkan bagaimana Engkau sendiri yang adalah Allah yang berkuasa, tidak membalas caci maki dan tidak mengancam apapun. Tolong kami Tuhan supaya kami bersikap dan berperilaku seperti yang Tuhan telah tunjukkan. Kami tidak membalas cacian atau hinaan. Kami tidak mengancam, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, tapi kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi dan selalu hidup dalam kedamaian, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Ada sukacita, ada kedamaian, ada saling pengertian di dalam rumah tangga dan di dalam keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas, dalam tanggung jawab kami, agar semua yang kami lakukan ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan membuat semuanya berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, serta kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang sudah disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah dan melawat, menyembuhkan yang sakit dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang lemah dan sakit. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan apapun, masalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, masalah kesehatan, dan segala persoalan lainnya. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.